Swastiastu nih Pak Ge. Swastiastu. Saya di sini mau bertanya dengan Bapaknya terkait tugas kelompok. Ge, maaf merepotkan sebelumnya nih. Menurut Bapak nih apa saja fasilitas yang dibangun agar wisatawan tertarik mengunjungi Besakih nih Ge? Kalau sekarang untuk menunjang pariwisata di Besakih, sekarang kan sudah banyak dibangun fasilitas, mulai dari parkir, area perkiosan juga ada. Kemarin tahun 2023 kan sudah diresmikan langsung oleh Presiden Jokowi. Kemudian dilengkapi juga dengan fasilitas shuttle listrik untuk pelayanan terhadap wisatawan. Kemudian ada beberapa juga sekretariat, kantor, gedung Wiyata Geraha, yaitu video visual di mana wisatawan kalau mau menonton lebih dulu tentang sejarah secara umum, baik itu komplek pura sejarahnya, bisa juga datang ke Wiyata Geraha yang ada di sebelah parkir nih. Menurut Bapak juga apa sih Bapak perubahan saat wisatawan ke Besakih sebagai destinasi wisata nih Kalau dari segi fasilitas penunjang ya banyak sekali. Tapi untuk segi puranya tidak boleh, tidak ada. Kalau pura nih kan ada pakem. Kalau komplek pura nih kalau di sini ada 26 komplek pura. Namanya Pura Kayangan Jagat, termasuk di sini kayak Pura Pemerajaan Kanginan, Pura Penataran Agung. Struktur pura ini kan sudah dari dulu dibuat, tidak ada perubahan, cuma konsepnya tetap, cuma direnovasi, diperbaharui kayak material batu atau apa. Cuma yang menjadi perubahan yang paling menonjol adalah fasilitas penunjang, kayak itulah parkir, perkiosan. Kalau pura nike tidak ada perubahan sama sekali. Cuma dalam hal niki terhadap di pura nike ada banyak tata kelola yang perubahan. Baik nike ada lebih intens dijaga oleh pecalang agar wisatawan tidak memasuki pura. Dalam hal niki agar tidak juga mengganggu dari aktivitas upacara keagamaan, tapi tetap wisatawan dapat menikmati objek tersebut seperti ini. Supaya tertib nih tertib. Dan menurut Bapak, selama wisatawan yang masuk ke Pura Besakih apakah ada kelancangan maksudnya apakah ada wisatawan yang kalau selama niki mungkin tidak dipungkiri ada beberapa wisatawan yang mungkin karena ketidaktahuan melanggar beberapa batas-batas untuk memasuki pura. Tapi untuk saat ini karena sudah disediakan jasa pemandu guide lokal, nah niki ada kurang lebih 300 lebih guide lokal yang setiap hari akan memandu wisatawan, artinya untuk mengarahkan tempat-tempat mana saja yang bisa dikunjungi, sampai di batas mana bisa wisatawan berkunjung atau gini. Kalau memang wisatawan datang sendiri atau mungkin lepas dari itu, mungkin ada beberapa wisatawan yang mungkin tidak tahu masuk pura, tapi di sana kan sudah ada pecalang yang berjaga atau pemangku yang akan mengarahkan wisatawan. Dan juga untuk menghormati adat istiadat di kita juga di Bali atau di pura ini, semua wisatawan itu wajib berpakaian adat Madie, sudah paling tidak pakai sarung, walaupun sudah pakai celana panjang atau apa, harus wajib pakai sarung yang sudah disediakan include dengan tiket tersebut. Nanti kalau beli tiket, wisatawan dapat jasa sarung guide lokal
kemudian shuttle bus satu kali jalan atau one way. Ya seperti tadi Ya jalan kalau lihat ya, Oh, kalau kalau arah balik wisatawan bisa jalan kaki karena ini juga untuk memenuhi kepentingan pedagang agar bisa dikunjungi lah kios mau membeli sesuatu gitu. oke. Ya, di daerah Margi Agung ini. Iya. Tapi kalau dicari lanjut ke pro kontra terkait dengan fasilitas itu ada. Kalau terkait pembangunan kios yang ada, mungkin yang sebelah barat sini kan, mungkin keluhan dari masyarakat lokal adalah kurangnya pengunjung yang mau ke sana karena terlalu jauh dari akses jalan utama ini kan. Mungkin Kak Manda ada yang mau ditanya ini deh. Coba. Tadi kan Bapak ada menjelaskan bahwa ada beberapa wisatawan yang melanggar. Nggih. Dan untuk yang melanggar nih ada sanksinya, tapi gimana? Kalau biasanya hanya melewati pura atau batas candi atau masuk ke pura ini kan biasanya kan udah ditegur langsung. Kalau seperti kemarin karena luput dari ada yang sampai naik pelinggi kan ada viral ya. Biasanya dari pihak adat itu akan membebankan upacaranya atau upacara pengelukatan pembersihan pura tersebut kepada wisatawan tersebut. Dan biasanya kalau memang terlalu terlalu banyak kesalahannya, biasanya kami melapor ke pihak pemerintah atau ke imigrasi, bisa dideportasi atau apa. Kalau yang kemarin kejadian karena memang luput dari pengawasan kami di sini karena ketidaktahuan wisatawan, biasanya kami orang yang di sini sama dengan orang-orang atau pengurus pura atau pemangkunya melaksanakan upacara pembersihan atau memanggil wisatawan tersebut juga untuk melaksanakan yang kalau kita di Bali namanya guru piduka atau minta maaf. Nah, seperti ini yang seperti kemarin. Ya seperti ini saja. Karena sebenarnya di dalam areal pura ini kan sudah ada tulisan di samping orang berjaga, ada tulisan juga artinya batas-batas mana yang bisa dilewati. Tapi selama ini sudah efektif sih sini untuk selama ini sudah efektif dengan adanya petalang atau artinya udah bisa meminimalisir tamu untuk berkunjung sampai ke dalam karena memang areal yang disucikan itu kan tidak boleh. Kecuali ini ada pengecualian beberapa wisatawan yang mempunyai latar belakang religius mau sembahyang, mereka diperbolehkan untuk masuk untuk sembahyang. Tapi menggunakan pakaian adat Bali dengan membawa sarana perkara juga kayak pejati atau apa seperti ini. Tapi juga harus ada pendampingan dari orang lokal, kayak lokal guide atau apa. Oke. Seperti ini. Oke, terima kasih Pak Ye. Nggih. Pinjam sebentar. Kalau Mandanya. soal budaya di desa Niki, apa sih yang wisatawan bisa gini Pak, apa namanya? Nikmati. Kalau kayak di sini kan lebih banyak adalah ke upacara keagamaan di pura. Karena di sini ada 26 komplek pura kayangan jagat intens, kalau kurang lebih ada 140 aci yang dilaksanakan setiap tahun. Misalnya kayak odalan di pura Niki setiap 6 bulan, purnama kapat kayak kemarin ada odalan, itulah yang dinikmati. Di samping juga ada atraktif kayak kemarin dari badan pengelola kawasan ini mengadakan festival, festival Besaki Festival, ada untuk meningkatkan kunjungan, memperkenalkan budaya, kayak ada pertunjukan tari, gebogan atau apa. Tapi yang paling banyak yang dinikmati di sini selain pura adalah aktivitas upacara keagamaan kayak ngajar-ngajar orang riaknya atau upacara keagamaan di pura seperti ini kan. Seperti ini yang paling boleh tahu nih Bapak, tadi kan kita lihat Bapaknya tuh lagi perbaikin itu ya, kan? bikin bangunan. Oh, gitu. Ya, ini untuk nanti kita tanggal 9 November akan ada upacara besar di sini. Di Pura Pemerajan Kanginan itu ada lagi yang berada, Mai Daktari yang berada. Nanti kita akan ada namanya upacara ngenteg lagi karena pura ini kan baru dipugat, perbaiki
dibuat bangunan baru, diperlebar, ada beberapa bangunan dibongkar dan dibangun lebih baru, maka perlu ada namanya upacara ngenteg lingge pedagingan untuk menyucikan kembali areal pura ini yang dilaksanakan nanti pas tanggal 9 November. Jadi sekarang adik-adik lihat ini adalah persiapan nanti untuk upacaranya, nanti tempat upekara, nanti kayak bangunan juga di dalam pura itu persiapan. Semua warga nih bergotong royong nih. Kalau di sini ada namanya pengempon. Pengempon itu adalah kelompok masyarakat yang punya tanggung jawab terhadap pura Kahyangan Jagat. Kalau di sini ada namanya pemaksan. Ya. Itu ada 8 pemaksan. Nanti setiap pemaksan itu punya tanggung jawab terhadap 26 pura. Kalau kami di sini namanya pemaksan Banua Kangin. Nike punya tanggung jawab di Pura Marajan Kanginan. Itu terhadap keberadaan pura Nike, baik renovasi, penyelenggaraan upacara, nanti diserahkan pada pengempon atau pemaksan itu masing-masing gitu. Makanya adik-adik lihat sekarang semua yang melaksanakan persiapan ini adalah dari pihak pengempon gitu. Nanti pura yang semuanya niki ada dia punya tanggung jawab. Di luar juga nanti ada tanggung jawab dari kabupaten. Kalau dari 8 kabupaten itu masing-masing ada 2 pura yang diimpon. Kayak di sini Pura Pemerajan Kanginan sama Bandokawan itu Kabupaten Beleleng yang punya. Jadi ada perwakilan gitu Pak ya? Ya kalau kayak di Pura Basukian sama Gua Raja sini Tabanan. Kayak Pura Batu Madag, Pura Yang Aluh Jenggala sama Kiduling Kertek, Karangasem punya. Kiduling Kertek. Ya, yang di sebelah timur. Ya, karo Pura Gelap itu Kelungkung. Itu karo Ulun Kulkul, Bangun Sakti sampai ke bawah nih ada kabupaten dianya. Ada namanya Pura Kesimpangan itu Jembrana yang punya gitu. Kalau di Pura Penataran Agung secara khusus itu Provinsi Bali yang Umum kita. ya artinya pihak provinsi yang mempunyai tanggung jawab juga di sana gitu. Tapi secara umum keseluruhan niki karena niki wilayah strategis Provinsi Bali. Provinsi Bali juga yang menjadi tanggung jawab. Kalau pihak kabupaten itu membantu juga dari pihak pendanaan untuk upacara keagamaan. Kalau fisik kebanyakan sih dari Kuning. Atau kayak sumbangan atau seperti itu. Ya. Terima kasih banyak nih Iya, Kak. siap. Itu aja pertanyaan-pertanyaan kita. Mohon maaf nih Kak ngerepotin, Iya, nggak ganggu apa-apa. waktunya. Om Shanti 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 Om